Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Putra M Progress. Kali ini saya akan mereview EWP ataupun water pump elektrik ini yang saya gunakan, apakah masih awet ataukah udah saya ganti lagi. Nah, ini alhamdulillah setelah kurang lebih 7-8 bulan ya. Nah, ini masih awet sentosa. Nah, untuk penampakannya sekarang seperti ini, ada perubahan di bagian tutupnya ini sama selang ya. Nah, untuk tutupnya ini karena saya pasangnya itu terlalu kencang, jadi karetnya atau silnya itu pecah ya. Nah, terlalu keras saya pasangnya, jadi agak rembes sedikit. Nah, ini udah saya benarkan lagi. Kemudian untuk selangnya ini ya, selangnya ini lama kelamaan dia berubah warna seperti ini. Jadi ini bukan dari air radiatornya ya, melainkan dari selang yang tertutup ataupun semacam bergerak di dalamnya. Jadi kelihatan berwarna coklat seperti ini. Cuman aman ya, jadi tidak ada kebocoran ataupun apa untuk selangnya ini. Ini padahal saya beli selang itu yang murah ya, bukan yang ada mereknya itu. Cuman kalau untuk selang yang di sebelah kanan ya, ini yang langsung dari blok menuju ke sensor sama termostat, kemudian masuk ke tabung radiator, itu saya masih menggunakan yang original ya, karena sebelumnya pernah saya ganti versi yang seperti tadi ya, selangnya ya itu pernah jebol ataupun bocor ya, jadi saya ganti lagi yang original. Jadi kalau untuk selang yang sebelah kanan ini ya, lebih baik kalian pakai yang orinya saja. Kalau yang sebelah kiri aman. Nah, ini masih awet sentosa. Dan untuk jalur ini, nah jalurnya ini saya menggunakan jalur dari kipas radiator. Ya, nah ini jalurnya nih. Ini jalurnya, ini saya keluarkan ya. Jadi biar enak nanti ketika ngontrolnya, bersih, membersihkannya mungkin ketika saya cuci, jadi lebih gampang ya. Ini pun saya menggunakan soket yang waterproof seperti ini. Di mau kena hujan ataupun dicuci aman ya. Cuman jangan lupa juga untuk pembersihan rutin ya. Mungkin seminggu sekali itu kalian buka, kalian tiup saja pun udah bersih di dalamnya ya. Nah, jadi kenapa ini saya masih menggunakan jalur kipas, itu sebelumnya udah pernah saya bikin tutorialnya, langsung dari kontak, kemudian saya kasih saklar on off. Nah, itu kemudian saya rubah kembali seperti setelan pertama, yaitu menggunakan jalur kipas air radiator ataupun jalur kipas tabung radiator. Kenapa? Karena menurut saya itu lebih, umurnya itu lebih awet ya EWP-nya ya. Kenapa? Karena dari prediksi ya mungkin ya, ataupun dari perkiraan saya, itu EWP bekerja ketika kipas radiator itu berputar. Nah, jadi pas nyala ini juga nyala. Kenapa tidak dibuat nyala terus seperti orinya? Karena EWP ini sebenarnya bukan untuk EWP motor ya. Kalau untuk yang EWP asli itu harganya mahal, kurang lebih seperti ini harganya mungkin bisa sampai 800 ke atas, bahkan jutaan ya. Nah, jadi saya akali gimana supaya awet ya, bisa sampai bertahun-tahun dan juga lebih tentunya hemat biaya juga. Jadi ini buat rekan-rekan mungkin yang masih ragu ya, yang masih ragu untuk pemasangan EWP. Nah, ini saya
reviewkan sesudah pemakaian 7-8 bulan ya. Nah, pokoknya rekom banget, solusi buat rekan-rekan semuanya yang water pumpnya ini sering jebol ya. Nah, kalau water pump jebol itu walaupun semisal nih kalian udah tahu ya ciri-ciri water pumpnya itu jebol, itu perkiraan dana yang kalian keluarkan itu kurang lebih 200.000 ya, karena untuk penggantian water pump itu jarang sekali ganti satu komponen saja ya, karena di dalam water pump ini memiliki 3 komponen. Contohnya itu semacam apa ya, semacam kayak bearing, kemudian ada kipas dan ada sealnya juga. Jadi untuk penggantian spare part pada water pump itu kenapa biasanya tidak hanya satu spare part saja yang harus diganti? Karena untuk penyebabnya itu biasanya bisa dari bearing, bisa dari seal ataupun dari kipas. Nah, ketika pemakaian jangka waktu lama kalian biarkan, mungkin rembes sedikit ataupun bahkan mau rembes, itu semisal contoh sealnya ya, sealnya udah mulai agak longgar, kemudian bearingnya lama-lama pun ikut oblak, dan lama-kelamaan kipasnya pun ikut haus. Nah, seperti itu. Kalau yang sering terjadi kebocoran ataupun kerusakan itu biasanya di bagian bearing ya. Nah, bearing kemudian seal itu yang sering terjadi. Oke. Nah, nanti lama-kelamaan untuk kipasnya itu dia juga ikut haus. Nah, otomatis harus kalian ganti satu set 3 komponen tersebut. Kemudian kalau semisal kalian masih mau menggunakan yang original, itu untuk bearing ya, bearing kalian saya kasih recommended biar lebih aman ya, itu kalian pakai bearing tipe Z seperti ini contohnya. Nah, jadi bearing tipe Z ini dia memiliki tutup ya, kanan kiri. Itu biasanya kalau yang bagian dalam oli itu nanti tutupnya itu karetnya dilepas. Itu ada 2 ya, tipe yang karet sama tipe yang plat ataupun yang besi ya, ataupun tutupannya itu pakainya plat ya. Nah, jadi nanti yang di bagian menghadap ke blok ya atau ke mesin itu dilepas. Nanti yang menghadap di bagian luar, di bagian water pump airnya ini itu tetap dalam posisi tertutup ya, untuk bearing tipe Z-nya ya. Jadi jangan kalian buka. Nah, jadi kenapa di bagian bearing yang menghadap ke bagian blok mesin itu harus dilepas? Jadi supaya bearingnya itu lancar ya, nggak seret gitu. Jadi ketika ke bagian menghadap ke mesin itu otomatis ada cipratan oli, kemudian melumasi bearingnya tersebut, jadi putarannya itu lancar, nggak cepet oblak. Nah, itu bearing yang saya rekomendasikan buat kalian kalau yang mau pakai ya. Nah, yang mau pakai yang masih ori ya. Jadi ini saya sedikit reviewkan pemakaian water pump ya, dengan dana yang minimalis ya, kurang lebih 100.000 itu udah kalian bisa pasang sendiri di rumah. Dan untuk mesin pun dia lebih aman ya, tidak bakal kecampur dengan air radiator. Yang terpenting dari pemasangan water pump ini ketika pemasangan apa itu namanya, lem kapalnya ataupun lem besinya ya. Jadi kalian harus telitinya itu di pemasangan lemnya itu ya, serapat mungkin. Tunggu sekalian yang lama 1 jam nggak masalah, yang penting biar bener-bener rapat. Oke. Untuk kelebihannya apa bang pakai water pump? Yang pertama, tarikannya lebih enteng, karena untuk kipas water pump ini dia kan nyambung ya sama dalamnya itu ya, apa yang namanya itu, semacam aja baut itu main ya. Nah, itu jadi satu ikut di situ, jadi apa ya, termasuk beban juga ya. Jadi ketika dilepas itu yang saya rasakan pribadi itu lebih ringan. Nah, mungkin buat rekan-rekan ada yang bingung nih mau pasang jalurnya dan sebagainya, silahkan bisa di komen saja.
Dan kurasa cukup sekian ya untuk video review EWP setelah pemakaian 7 dan sampai 8 bulan. Oke, terima kasih. Saya Putra yang Progres pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.